itu dia bentuknya hampir mirip dengan Artemia air asin guys. Nah kalau ini sudah hampir 3 hari ya, mau 3 hari, bentuknya dia agak panjang. Nah dia akan terus memanjang sampai dengan ukuran 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, tergantung dari pakan yang kalian berikan nanti. Nah untuk pakannya apa? Masih bingung untuk memberi makan burayak atau anakan ikan hias kalian di rumah? Jangan khawatir, kalian sudah tepat berada di channel ini. Di sini aku membagikan pengalamanku membudidayakan iris shrimp atau si udang peri untuk pakan ikan hias kalian di dalam rumah. Selamat menonton. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku akan membagikan pakan hidup yang bisa kalian budidayakan atau bisa kalian berikan untuk ikan hias di rumah, terutama untuk burayak ikan atau juga anakan ikan ya guys. Nah di sini kita akan mencoba menetaskan dari fire shrimp. Fire shrimp ini adalah sejenis hewan renik mirip seperti Artemia air asin ya, atau kutu air. Jadi kalau misalkan fire shrimp ini hidup di air tawar guys. Kalau untuk Artemia hidup di air asin. Nah untuk penggunaan Artemia itu biasanya kita perlu menggunakan botol aerator dan juga garam untuk menetaskan telur Artemia. Nah ini sepertinya memang kembarannya ya, cuma bedanya untuk fire shrimp ini dia menggunakan air tawar guys, dan tidak perlu menggunakan aerator atau botol yang dibalik. Nah untuk petunjuk penetasannya, yang pertama kita harus siapkan wadah isi air bersih yang sudah 2 malam, atau kalian bisa menggunakan air hujan guys. Yang penting airnya sudah diendapkan dulu ya guys, sebanyak 2 liter atau bebas lah buat kalian mau berapa liter silahkan. Dan kalian perlu wadah juga seperti soliter, atau kalian bisa menggunakan tempat wadah yang terlihat setidaknya bisa tembus cahaya ya guys, karena nanti kita bisa mengeceknya langsung jika telurnya sudah menetas dan kita beri cahaya, dia akan berkumpul. Nah kemudian di sini kita taburkan telur ke atas permukaan air, aduk selama 3 menit supaya telurnya ini keadaan basah ya guys. Jadi telur ini harus basah guys, agar terjadi penetasan. Jika dia dalam keadaan kering, sampai kapanpun dia tidak akan menetas. Makanya untuk telur fire shrimp ini sudah tidak ada yang namanya expired guys, tidak seperti telur Artemia air asin. Telur Artemia air asin itu untuk lamanya penyimpanan itu ada batasnya, dan itu mempengaruhi daya tetas dia, karena dia ada expirednya guys. Nah kalau untuk telur fire shrimp ini tidak ada umurnya, tidak ada expirednya, pokoknya selama telurnya itu tidak dalam keadaan basah, dia akan tanpa expired gitu guys. Dan kemudian di sini kita bisa menetaskan, bisa melihat telur yang sudah menetas itu di 8 jam pertama hingga 3 hari ke depan mulai menetas. Jadi dia itu penetasan itu bertahap ya guys, tidak langsung semuanya menetas, tapi bertahap, pelan-pelan dia akan menetas semua, tapi tidak bisa seperti Artemia yang menggunakan aerator ya. Nah di sini aku sudah ada yang namanya Artemia fire shrimp yang sudah menetas selama 2 hari. Nah ini aku kasih lihat ke kalian. Kebetulan di sini aku menggunakan botol sirup ya guys. Nah bentuk dari fire shrimp yang berusia 2 hari itu kurang lebih ya seperti ini guys. Dia bentuknya agak panjang, tapi untuk yang batasan sehari itu dia bentuknya hampir mirip dengan Artemia air asin guys. Nah kalau ini sudah hampir 3 hari ya, mau 3 hari, bentuknya dia agak panjang. Nah dia akan terus memanjang sampai dengan ukuran
1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, tergantung dari pakan yang kalian berikan nanti. Nah, untuk pakannya apa? Untuk pakannya kalian bisa menggunakan air hijau, dan caranya untuk membuat air hijau nanti aku kasih tahu kalian di video selanjutnya. Nah, kita fokus ke fairy shrimp ini guys. Nah, ini jika sudah besar bisa kalian berikan untuk ikan dewasa atau ikan hias kalian, atau bisa buat umpan pancing juga guys untuk fairy shrimp ini. Nah, ini saya taruh satu tablet aja guys, satu tablet untuk fairy shrimp, karena nanti dijual itu per tablet ya guys. Jadi ini satu tablet yang lagi saya coba budidayakan, dan akan kita update terus untuk perkembangan dari fairy shrimp ini guys. Nah, untuk pembuatan pakannya nanti akan aku buatkan videonya ya guys. Jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian atau kalian ingin mengembangkan pakan hidup di dalam rumah, jangan lupa di subscribe dan di share jika bermanfaat, dan di like juga ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.